Sri Sulanjari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta. Pertama, tentu saja saya harus memastikan bahwa diri saya benar-benar paham dengan pengetahuan ini. Dan kemudian saya akan menerapkannya di kelas di tempat saya mengajar sebagai guru seni budaya. Kemudian saya juga akan menerapkannya dalam tugas-tugas saya sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Karena sebagai wakil kepala bidang kurikulum, saya kerap sekali dihadapkan dengan dilema etika maupun bujukan moral ketika membuat sebuah keputusan. Kadang saya ragu bahkan takut ketika mengambil keputusan karena saya sadar bahwa keputusan saya pasti akan berpengaruh bagi orang lain. Misalnya, contoh kecil, pembagian tugas mengajar itu pasti akan menyangkut kepentingan banyak orang, banyak guru di sini. Kemudian memilih tim dalam satuan tugas, menyusun anggaran, pendelegasian guru dalam tugas-tugas tertentu dan sebagainya. Kedepan ketika saya sudah mempelajari modul ini, saya akan menerapkannya untuk membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan yang paling tepat dan terbaik. Untuk mengukur apakah keputusan saya cukup efektif dan berhasil, saya akan membuat beberapa pertimbangan, antara lain adalah dampak yang ditimbulkan dari keputusan saya, kemudian pengaruhnya bagi orang lain. Langkah-langkah awal saya di dalam memulai membuat sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, saya akan membuat catatan. Catatan mengenai situasi atau kondisi di mana saya harus membuat keputusan tersebut. Yang kedua, tentu saja saya akan mengumpulkan data yang valid, lengkap, dan jelas dari sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang terlibat langsung. Yang ketiga adalah saya akan menerapkan 9 langkah seperti yang saya pelajari di modul 3.1 ini. Yang pertama adalah saya akan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan di dalam kasus atau di dalam situasi tersebut. Yang kedua adalah saya akan menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Dan yang keempat, saya akan melakukan pengujian benar atau salah, baik itu uji legal, uji etika, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya saya akan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, baik itu paradigma individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, maupun paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Dan berikutnya saya akan melakukan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip resolusi, baik itu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, kemudian berpikir berbasis peraturan apabila memang itu berkaitan dengan peraturan, kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Dan seterusnya saya akan menyiapkan alternatif solusi atau keputusan yang lain di dalam tahap investigasi opsi trilema. Kemudian berikutnya tentu saja saya akan segera membuat keputusan yang menurut saya terbaik dan paling tepat. Dan yang terakhir, saya akan melakukan refleksi lagi dari keputusan tersebut, apakah sudah cukup efektif, apa saja yang perlu ditambahi, dan apa saja yang kurang. Saya akan memulai hari ini, Selasa, 19 April 2022. Saat saya mengambil keputusan terkait dengan pembelajaran dan murid di kelas saya akan didampingi oleh teman-teman MGMP Seni Budaya yang ada di SMP Negeri 4 Surakarta. Jika menyangkut permasalahan murid, maka saya akan melibatkan atau didampingi dengan teman-teman wali kelas, teman-teman BK. Kemudian apabila saya mengambil keputusan terkait dengan tugas saya sebagai wakil kepala bidang kurikulum, tentu saja saya akan didampingi oleh Ibu Wuryanti selaku kepala sekolah saya yang akan mengarahkan dan membimbing saya sekaligus juga membantu saya untuk membuat keputusan. Di dalam menentukan keputusan saya akan berdiskusi dengan teman-teman Wakasek yang lain ya, baik itu di Sarpras, baik itu di kesiswaan maupun di Humas. Secara pribadi saya juga akan sering berdiskusi dengan suami saya, karena suami saya juga seorang guru, mata pelajarannya sama yaitu seni budaya, dan beliau juga menjabat sebagai wakil kepala bidang kurikulum.
Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.